utamanya dulu. Iya, Mas. Oke, sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Maaf kami terlambat 3 menit ya. Untuk 3 menit adalah suatu hal yang sangat berharga bagi kita semua. Apabila kita bisa on time, tentu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana di setiap harinya kita masih diberi kesehatan. Pada yang pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk bersama berbagi. Kita belajar dari narasumber Mas Prasetyo SPD MPD dari SMP Negeri 2 Magelang yang nanti akan perkenalan lebih jelas kepada semuanya tentang beliau. Kemudian sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu tentang aktivitas kami seperti biasa Bapak Ibu. Salam semoga senantiasa. Info Mas Prasetyo, apakah share screen saya sudah pilih simbol iya Pak channelnya Bari Share screen, oke. gimana? Oke, sudah Ya. muncul ya. Sudah muncul, Mas. Ini adalah halaman kami Bapak Ibu semuanya onedumain.com. Ya, Bapak Ibu bisa membuka atau mengakses dengan onedumain.com. Nanti banyak informasi yang diperoleh di sini, termasuk Bapak Ibu kalau terlambat dalam mengunduh sertifikat dan sebagainya bisa diambil dari bagian blog ini. Nanti muncul dari berbagai kegiatan yang telah kami laksanakan. Dapat juga informasi seputar kegiatan kami Bapak Ibu, metode pelaksanaan dan sebagainya, termasuk informasi penting yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya kegiatan ini pure untuk berbagi, Bapak Ibu, kita bersama untuk belajar mengembangkan kompetensi untuk mencari pengetahuan baru, ya bukan sekedar berburu sertifikat. Yang pasti kita goalnya untuk mencari amal jariah bersama. Semoga yang kita lakukan diridhoi Allah dan mendapat kebaikan yang berlipat, syukur bisa menjadi jariah yang terus berlanjutan. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari kami, yaitu menjadi pemateri dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Silahkan mengisi formulir yang ada di sini, maka nanti sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi lapangan kita akan menghubungi Bapak Ibu untuk menjadi materi berikutnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, agar kita bisa bekerja sama dan semuanya saja boleh, tidak hanya satu kali untuk menjadi pemateri, bisa berulang ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa menjalin kerjasama yang berkelanjutan. Yang pasti kita hanya pure berbagi, tidak ada transaksi finansial ya, tidak ada bayaran di sini, kita sama-sama gratis karena juga kegiatan ini juga gratis. Yang pasti pada pagi hari ini pendaftarnya luar biasa ya Bapak Ibu, sudah 9.000 lebih di Telegram maupun di WhatsApp ya. Bahkan di formulir itu sudah hampir 10.000. Mungkin ada beberapa yang terhambat untuk bisa masuk ke dalam grup ya. Padahal nanti kalau Bapak Ibu perhatikan lebih detail di setiap formulir itu kami pautkan tentang halaman utama kami di daftar onedumain.com sehingga Bapak Ibu bisa masuk. Setiap grup dalam kegiatan itu berbeda-beda. Bapak Ibu tinggal ambil klik saja, nanti akan mendapatkan grup yang ada di situ. Gambaran umum seperti itu Bapak Ibu dari kami sebagai pengantar, semoga memberikan gambaran tentang
apa itu unedumain.com dan bagaimana kegiatannya. Selanjutnya, waktu saya persilahkan kepada Mas Prasetyo. Ya, nanti waktu presentasi mohon untuk mematikan videonya agar traffic yang masuk ke kami lebih lancar, dan termasuk juga Bapak Ibu juga kami harapkan untuk mematikan video agar nanti tidak muncul gambar-gambar yang tidak seharusnya muncul di sosial media, karena kami bertanggung jawab apabila ada aktivitas Bapak Ibu yang terekam di sosial media, terutama di YouTube, karena hasil kegiatan ini langsung live streaming YouTube dan pastinya juga rekamannya juga akan diunggah ke YouTube. Gitu Mas Prasetyo, silahkan. Belum bunyi Pak, masih mute. Speakernya dihidupkan dulu. Ya, speakernya sudah. Terus share screen-nya sudah, Mas? Mas Wahyu? Share screen-nya Sudah, sampun Mas. nggih? Oh nggih, ya. 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 Bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mas Wahyu, owner admin dari One Edumain yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu guru yang saya muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya pada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita semua diberi kesempatan untuk bertatap maya dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Berikutnya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Mas Wahyu, pada pihak One Edumain yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi. Saya menyebutnya sinabar, yaitu sinau bareng. Jadi antara saya dan panjenengan sedaya itu saling belajar, take and give. Mungkin ada banyak yang saya belum tahu dan panjenengan semua tahu, saya bisa mengambil, dan mungkin ada sedikit yang saya tahu dan yang belum tahu bisa saya share, dan kita bisa saling take and give, saling mengambil, saling berbagi ilmu. Oke. Langsung saja Bapak Ibu. Judulnya materi kali ini adalah ELKPD dengan menggunakan platform live worksheet. Oke. Pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Oke, kalau itu saya ingin memperkenalkan diri saya secara singkat dan padat dari video yang akan saya tampilkan. Oke, bisa disimak Bapak. Nah, itu perkenalan yang sangat singkat dari saya. Nama sudah nama panjang, Prasetyo, nggak ada nama panjangnya lagi. Nama Prasetyo biasa dipanggil sayang. Oke. Kemudian saya lahir di Magelang tahun 1992, 28 tahun. Meskipun masih kelihatan 17 tahun ya. Kemudian saya pengalaman mengajar, pernah mengajar di SMP Negeri 6, Kota Magelang, dan terakhir ini insya Allah akan terus mengajar di SMP Negeri 2 Kota Magelang dalam bidang mapel PAI dan Budi Pekerti. Jadi salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa berbagi dan pertemuan kali ini bisa menjadi barokah. Oke. Langsung saja sebagai pengantar bahwa dalam belajar sebagai motivasi saja, di tengah
pandemi seperti ini, guru itu dipaksa untuk kreatif. Saya katakan dipaksa untuk kreatif ya. Mungkin juga sudah ada yang dengan kesadaran untuk kreatif, tapi mungkin kebanyakan dipaksa untuk kreatif. Maka dari itu kita mau nggak mau, suka nggak suka harus trial and error. Mencoba berbagai hal, berbagai media agar anak itu tertarik dan tidak bosan. Karena hampir sudah setahun lebih itu anak sudah mencapai titik kejenuhan. Bapak ibu gurunya juga sudah jenuh. Kalau kita memakai media yang itu saja, saya kira kita bosan, anak juga sudah bisa memprediksi. Mesti Pak itu pakai itu, Bu ini pakai ini. Ya, itu sebagai pengantar. Kemudian berikutnya dalam memilih platform atau media yang akan kita gunakan, yaitu usahakan yang multifungsi. Multifungsi artinya platform atau media itu bisa digunakan di jenjang manapun, TK, SD, SMP, SMA, pada mapel apapun, agama, bahasa Indonesia, PKN, dan sebagainya, juga bisa digunakan di kelas apapun, 789, dan juga dalam bab apapun. Itu salah satu prinsip yang harus kita pegangi ketika memilih suatu media atau platform. Yang kemudian yang berikutnya adalah gunakan media yang mudah dan murah. Nah, ini perlu digarisbawahi yang tebal ini. Mudah itu artinya apa? Bisa kita gunakan. Kita membuatnya bisa, tidak bingung, dan juga siswa menggunakannya juga mudah. Jangan sampai memilih media itu kita bingung, siswa juga nggak mudah, kan kacau semuanya. Kemudian murah artinya saya ada foto murah tapi tidak murahan. Murah itu artinya apa? Dapat diakses ya, dapat diakses. Kemudian masuk ke materi kita, yaitu tentang LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini sebuah lembaran yang mengantarkan siswa itu untuk melakukan langkah-langkah langkah-langkah kerja agar dia mencapai tujuan pembelajaran yang kita tentukan. Nah, pada kesempatan ini yang kita gali adalah bagaimana LKPD itu yang efektif dan menarik. Efektif artinya ya target atau sasaran kita tercapai dan menarik. Nah, menarik di sini artinya sesuatu yang beda. Dunia anak itu kan dunia belajar, dunia yang penuh warna. Jangan sampai kita menyampaikan LKPD itu yang dunia hitam putih. Artinya siswa itu lihat, wah hitam putih, ini dunia hitam putih. Artinya anak kurang tertarik dan media itu kurang menarik. Dan insya Allah LKPD yang akan kita buat semoga bisa menarik minat dan perhatian siswa. Oke, itu Bapak Ibu sebagai pengantar awal. Nah, kemudian berikutnya supaya tidak seperti beli kucing dalam karung ya, akan langsung saya tampilkan contohnya terlebih dahulu ya. Jadi apa toh goal atau tujuan yang kita capai pada pagi hari ini? Contohnya adalah seperti ini. Loading dulu Bapak Ibu. Oke, sebentar. Menunggu loading. Nah, link akan saya bagi ke kolom chat. Jadi Bapak Ibu sedoyo, Bapak Ibu semua bisa langsung bareng-bareng mencoba. Saya akan mencoba men-share di kolom komen. Nanti saya bantu, saya bagi ke grup juga, Mas. Ya. Oh, oke. Okay. Mengganggu. Bentar, saya pastikan di sini, nanti bisa dibantu nih. Nah, nah itu linknya Bapak Ibu bisa diklik dulu dan nyun sewu Mas Wahyu bisa di share biar Bapak Ibu bisa langsung mencoba. Nah, kembali ke PPT, kembali ke Chrome ya, kembali ke Chrome. Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah produk atau tujuan akhir yang ingin kita buat, LKPD online. Nah, pertama layoutnya itu harus kita buat terlebih dahulu. Nah, ini bukan template ya, tapi
harus kita buat terlebih dahulu. Misalnya ini bab apa saja, apa saja. Kemudian nanti anak kasihkan tempat di sini biar anak itu memasukkan namanya. Misalnya contoh ya, saya masukkan nama anak saya. Jadi saya itu sudah punya anak. Kemudian kelasnya belum sekolah, kelas 1 aja. Ya, kelas Nindya misalnya kelas 1. Nah, di dalam LKPD ini selain langkah-langkah kerja dan tugas juga bisa memasukkan materi. Misalnya ini adalah materi video. Langsung bisa dimainkan videonya, diklik tombol play-nya, itu nanti sudah jalan. Oke, dan seterusnya itu contoh videonya. Kemudian kita juga bisa menginputkan materi ya dalam bentuk MP3. Misalnya kita membuat rekaman ya. Misalnya kalau PAI ya dengan ceramah misalnya kita rekam. Oke, itu contohnya, dan mohon maaf, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat bagi Bapak Ibu yang non muslim, saya tampilkan contoh-contoh yang dari agama Islam karena kebetulan saya guru agama Islam. Jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Oke. Kemudian berikutnya dari LKPD itu ya, kita bisa memberikan tempat bagi anak untuk memberikan komentar. Misalnya kita sudah menampilkan video atau MP3 materi kita, terus anak turunlah, coba anak berikan komentar dari video tersebut. Anak bisa memasukkan komentar anak di sini. Dan seterusnya, nah, anak jadi bisa melakukan di situ. Kemudian berikutnya LKPD yang kita buat itu formatnya bisa dalam bentuk isian dropdown. Nah, dropdown seperti ini misalnya, gambar di samping merupakan contoh perilaku apa, tinggal dipilih. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini belum ke cara pembuatannya tapi baru contoh sampel produknya. Nah, kemudian dari LKPD kita juga bisa membuat soal dalam bentuk pilihan ganda ya, misalnya klik ya, bisa milih semuanya atau pilih salah satu. Ini contohnya. Kemudian kita juga bisa membuat LKPD yang isinya itu bentuk centangan. Nah, ini karena LKPD itu kan lembar kerja, step by step, langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh siswa. Kalau ini kebetulan contohnya adalah sholat ya, checklist sholat ya, daily checklistnya anak-anak. Kita juga bisa menggunakan ini. Misalnya pertama anak harus membaca, kemudian harus membaca sumber, kemudian diskusi, menyimpulkan, mempresentasikan, ditentang-tentang. Anak kalau sudah melakukan tahap itu dia bisa mententang di sini. Oke, itu Bapak Ibu untuk checklist. Kemudian di live worksheet ini kita juga bisa membuat media dalam bentuk menjodohkan dengan garis ya. Mencari jodoh itu memang sulit, tapi ingat jodoh memang sudah diatur ya. Mbak Ina sebelah saya, jodoh kami di LKPD ini jodoh mudah, bisa hanya menggunakan dengan menarik mouse. Nah, ini bisa menarik garis, tapi dalam jodoh dalam kehidupan ya harus berdoa dan berusaha. Nah, ini contohnya Bapak Ibu menjodohkan ya. Jadi di LKPD bisa menjodohkan. Kemudian di LKPD kita juga bisa membuat materi atau soal dalam bentuk drag and drop ya. Misalnya ini mengurutkan ayat ya, sambung ayat. Misalnya ini surat pertama dalam Al-Fatihah, basmalah. Nah, diurutkan saja, diklik apanya, gambarnya yang mau diurutkan, Bismillahirrahmanirrahim, terus di tempat digeser, letakkan di tempat yang tersedia. Nah,
sudah selesai. Kira-kira seperti Bapak Ibu. Dan kalau sudah selesai kita klik finish ya, finish. Kemudian anak memasukkan namanya tadi Nindya. Oh. Nindya. Grup levelnya SMP 2. Ini kelasnya kelas 1 tadi, kemudian school subjeknya PAI gitu aja. Bisa. Oke, sudah selesai. Klik OK. Kemudian anak tinggal scroll ke atas ya. Mohon maaf, scroll ke atas. Nah, nilainya sudah tampil di sini. Ini tadi belum ada nilainya dan ini nilai ini bisa tampil secara otomatis. Nah, terus bagaimana merekapnya Bapak Ibu? Merekapnya tidak usah khawatir. Live worksheet itu berbayar. Setelah 30 hari itu akan hilang. Tapi bisa yang Bapak Ibu yang mau membayar itu saya kira itu paling ideal. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin memakai cara Abu Nawas bisa ya. Ini ya. Live worksheet-nya ini di screenshot. Nah, di screenshot kemudian kita membuatkan Google Form. Contoh ya, Bapak bisa screenshot dulu ini. Oh ya, oke. Langsung ke sini saja. Loading, mohon maaf. Saya screenshot hasil pekerjaan pagi ini. Oke, sebentar menunggu loading. Nah, kemudian anak itu nanti disuruh mengupload screenshot LKPD yang ada nilainya itu di Google Form yang kita buat. Contoh ini saya sudah menyiapkan Google Form. Oh, bentar. Sebagai wadah untuk menyimpan pekerjaan anak yang dibatasi oleh live worksheet 30 hari. Oke. Ini contohnya sebentar. Nah, ini saya buat formnya seperti ini saja, sederhana. Kita masukkan kelasnya, dan nomor urut, nama lengkap misalnya siapa. Nah, di berikutnya jangan lupa untuk memberikan tutorial atau step by step yang harus dikerjakan anak. Karena kalau hal baru tidak ada panduan mengerjakannya nanti akan bingung. Nah, kemudian di bagian berikutnya jangan lupa. Nah, jadi linknya itu link yang seperti yang saya bagian di kolom chat itu saya taruh di bagian ketiga dari form saya. Nah, kemudian di bawahnya ada contoh ini. Kemudian ada ini tempat untuk tambahkan file. Tambah file ini berarti adalah screenshot dari live worksheet tadi yang sudah dikerjakan. Saya tidak akan mencontohkan karena sudah tahu Bapak Ibu semua mesti. Nah, kemudian ini singkat ceritanya sudah diupload. Kemudian berapa skor kamu, anak memasukkan nilai. Nah, kemudian kirim, gitu ya, kirim. Ya sudah, nanti hasilnya kita bisa lihat di form responnya. Kita pasang rumus auto sort. Ini kalau masih form respon biasa nanti acak adul seperti ini. Ya, kelas 7E di atas sendiri, Muhammad Rais di atas sendiri, tidak urut kelas, urut absen dan sebagainya. Tapi kalau sudah dibuat rumus auto sort, nah ini akan masuk otomatis ya. Saya bukakan rumusnya. Nah, ini pakai query.
bla 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 dan seterusnya ini akan saya kopikan di kolom chat dan bisa disimpan oleh Bapak Ibu. Jadi ketika kita buat Google Form tidak harus live worksheet ya, apapun itu kalau sudah pakai rumus ini nanti direkap ini akan real time merekap secara otomatis sesuai urutan yang kita buat by kolom yang kita inputkan di sini C, D, F, I, H. Tadi urutannya sudah C dari form respon 1, D, F, I, J dan seterusnya. Oke. Itu Bu gambaran singkat dari sesuatu ya atau produk yang ingin kita pelajari dan akan kita buat bersama pada pertemuan pagi hari ini. Oke. Langsung saja saya sudah membuat PPT. Nah, langsung ke step by stepnya. Oke, live worksheet. Ya, pertama Bapak Ibu semua silahkan searching di Google yaitu live worksheet ya, live worksheet. Digandeng semua sesuai yang tertulis di platformnya. Kemudian nah, ini kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, tinggal masukkan username dan password. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah mendaftar, silahkan klik register ya, register. Semoga tidak kecepatan. Nah, kalau sudah, setelah klik register, silahkan isikan data. Nah, data ini adalah data yang wajib diisi pada bagian sebelah kanan PC atau HP Bapak Ibu semua. Kalau yang sebelah kiri ini tidak wajib atau sunnah ya. Boleh diisi, boleh tidak. Yang wajib adalah ini username ini kita isikan sendiri sesuai keinginan kita, bukan default dari platform, tapi kita buat sendiri. Password pasti dan seterusnya. Kemudian email ya, email kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar.id silahkan gunakan Bapak Ibu. Kemudian ulangi passwordnya, pilih negara dan seterusnya. Jangan lupa centang ini I have read and dan accept menerima dan seterusnya. Kemudian jangan lupa terakhir adalah klik register. Nah, itu adalah tahap awal dari pendaftaran live worksheet. Langsung kita menuju ke apa namanya? Webnya langsung. Nanti tahap per tahap teori dari PPT, kemudian langsung kita akan merujuk ke situsnya biar bisa diikuti oleh semuanya. Tidak terlalu teoritis. Oke, ini kebetulan Bapak Ibu saya sudah punya akun. Jadi kalau sudah punya akun apa tadi tinggal masukkan username, masukkan password dan enter. Kalau yang belum silahkan register mengisi data-data yang tadi ada di PPT. Sekarang enter. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau sudah masuk tandanya adalah saya besarkan. Wih, gede banget. Tandanya adalah di sebelah lonceng kuning ini ada nama akun Bapak Ibu. Nah, tadi sudah masuk. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya adalah klik ini, make interactive worksheet. Nah, silakan. Sebenarnya di sini ada tutorialnya, yaitu formula-formula yang harus dimasukkan ketika kita ingin membuat sesuatu, dan juga ada videonya. Ya. Nah, kalau kita langsung membuat adalah gini, get start. Kita langsung membuat, klik get start. Nah,
Jadi Bapak Ibu, tampilan yang ada di live worksheet itu adalah bahannya adalah berupa file PDF. Nah, file PDF. Saya membuat tampilan atau layout live worksheet itu menggunakan Word. Nah, menggunakan Word. Gambar-gambarnya kok bisa seperti ini di Word. Kok bisa seperti ini, saya mengambil gambarnya itu mengambil dari Pinterest. Ya, jadi saya mengambil misalnya ketikan kuncinya background minimalis atau apa gitu, ketikkan di situ. Nah, kalau terus dipilih gambar yang kira-kira cocok, nah terus dikreasikan jadi satu kan. Misalnya ini jadi judul bab, kemudian ada kotak-kotak ini, silakan keywordnya adalah. Nah, kemudian karena sekali lagi dunia anak itu adalah dunia bermain, dan kita tugas orang dewasa adalah membuat mereka belajar sambil bermain. Ya, jangan sampai kita menampilkan yang hitam putih di hadapan mereka, apalagi yang SD, SMP kelas 1. Kalau SMA saya kira mereka sudah meninggalkan dunia itu ya. Oke, kemudian ini kita berupaya kira-kira yang pas apa ya materinya ya, yang menarik buat anak gitu. Ini semuanya saya buat di Word. Nah, kemudian saya jadikan PDF. Nah, kalau sudah jadi PDF, maka kita tinggal upload. Nah, setelah get start tadi, silahkan choose file. Silahkan pilih file layout live worksheet yang sudah kita buat jadi PDF. Oke. Saya akan mengulang. Bentar. Nah, ini filenya. Nah, kalau sudah open, kemudian upload ya, jangan lupa di-upload. Ini ada limitnya Bapak Ibu, maksimal adalah 5 MB. Jadi kalau PDF-nya lebih dari itu silakan di set yang minimum size, itu insya Allah muat. Nah, kalau sudah, nah ini sudah layoutnya sudah masuk ke live worksheet. Sekarang tinggal kita mengutak-utik, mengisikan apa yang ingin kita dapatkan data dari anak. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ya, kalau icon yang ada gambar pensil ini adalah menu edit, kemudian ini adalah preview untuk melihat sementara hasil editan kita. Kalau ini adalah untuk save, menyimpan, dan seterusnya. Kita sementara ini masih di tahap edit terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan kolom-kolom tadi? Silakan klik kolom edit yang ada icon pensilnya, kemudian arahkan kursor ke tempat-tempat di mana siswa itu harus mengisi datanya. Misalnya bagian nama dan kelas, maka kita klikkan di sini, kemudian kita tarik. Nah, sudah. Karena ini nama dan kelas, cukup membuat kotakan saja. Nah, dari awal kita bisa men-setting bagaimana apa warna dari kotak ini, kemudian bagaimana font dari kotak ini. Caranya adalah setelah kita membuat satu kotak isian, langsung klik preview. Nah, tunggu. Kalau sudah, ini di preview ya, kemudian diklik kotaknya, kemudian klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian kita pilih. Ya, ini fontnya mau font apa? Misalnya, biar mirip-mirip, berarti fontnya apa ya? Ini aja. Kemudian ukurannya juga bisa ditentukan sejak awal. Jadi kita tentukan sejak awal. Font colornya biar usahakan yang kontras dengan background yang kita buat.
biar terbaca, hitam ya, hitam. Kemudian background colornya itu adalah warna kotaannya itu kita buat hijau biar mencolok, biar jelas, biar anak itu tahu oh ini yang harus diisi gitu. Atau kuning ya? Ya kuning saja. Nah kuning. Kemudian border color itu tepian dari kotak yang kita buat. Nah misalnya putih biar glowing. Nah kalau sudah bawahnya kita ini ini opacity-nya bisa di set, saya kira itu sudah standar. Kemudian nah ini posisi teks. Nah teksnya mau di tengah, pinggir kiri atau pinggir kanan. Mungkin yang pas adalah yang left ya. Kemudian nah ini Bapak Ibu biar tidak melakukan settingan berkali-kali, jangan lupa centang ini apply to the wall worksheet ya. Jadi ketika ini di checklistnya dicentang, maka settingan font, settingan size dan seterusnya warna itu akan berlaku untuk semua input kotak yang ada di left worksheet milik kita. Jangan lupa setelah itu klik save change. Nah, itu kemudian itu settingan fontnya. Kembali kita akan membuat kotaan yang lain. Ini preview, kembali ke menu edit. Nah, yang pertama, ya berikutnya, Bapak Ibu bisa diperhatikan, bisa diamati dari template yang saya buat ini, ya. Sudah ada judulnya, misalnya input video. Nah, bawahnya ini adalah cara untuk bagaimana kita memasukkannya. Untuk input video adalah pas tekan link video. Saya garis bawahi, semua input materi yang ada ya, itu semua diawali dengan kita membuat box dulu, kotaan terlebih dahulu, semua ya, semua. Artinya link ini dipastekan di dalam kotak ini. Misalnya saya akan mengakses YouTube. Akses YouTube. Oke, sebentar. Loading. YouTube. Oh, ini tadi yang saya setel. Bentar, Bapak Ibu. Oke. Bentar, ini jaringannya tidak bisa berjalan cepat. Nah, ini saya ambilkan video dari channel YouTube saya. Misalnya akan saya upload adalah video salah satu siswa SMP Negeri 2 yang kemarin itu ini buat azan subuh ya. Kita ambil linknya. Oke, kita ambil link. Oke, kembali ke live browsingnya. Setelah kita punya link YouTube, silakan pastekan di kotak. Nah, sudah paste. Untuk mengecek, jangan lupa setiap kali input kita klik preview. Nah, klik preview. Ini sudah tampil atau belum? Kita tunggu. Nah, ini ya sudah masuk. Ini adalah videonya adalah video adzan subuh di Masjid SMP Negeri 2 Kota Magelang. Oke. Tuh. Kemudian, berarti ini sudah berhasil ya untuk input videonya. Sekali lagi mudah caranya buat kotak, kemudian pastekan link YouTube.
materi Bapak Ibu semuanya. Kemudian kembali ke menu edit. Berikutnya adalah bagaimana caranya ketika kita ingin menginput materi dalam bentuk MP3. Nah, caranya sama. Pertama, kita semuanya membuat kotak, ya. Usahakan buat kotaknya yang proporsional, ya. Bisa sedap, indah dipandang mata, jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil, terlalu condong kanan atau kiri. Tempatkan posisi yang terbaik. Nah, caranya seperti apa? Ini adalah ketik play MP3. Nah, langsung di sini setelah buat kotak, kita ketikkan play MP3, jangan lupa titik 2. Maka otomatis kita langsung bisa diarahkan ke menu upload your MP3 file. Sama kita choose file, kita pilih MP3 kita. Kalau ini bukan link ya. Jadi kalau ini adalah file yang kita upload. Nah, jadi kita pertama harus menyiapkan file dulu MP3-nya dalam bentuk file. Formatnya MP3. Oke, tunggu dulu loading. Ya. Misalnya kemarin saya sudah menyiapkan MP3. Nah, ini. Ya. Klik cari filenya, terus diklik, kemudian open. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk MP3 ada limitnya, yaitu maksimal 5 MB. Jadi kalau file panjang sedaya itu lebih dari 5 MB, itu bisa di-convert dulu secara online, biar kecil. Nah, setelah choose file, oke, kemudian upload. Tunggu prosesnya, kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah masuk file MP3-nya, kita cross check. Ya. Nah, tinggal klik ini tombol play. Nah, ini adalah file yang saya masukkan ternyata adalah MP3 suara beduk. Jadi kalau mohon maaf kalau mengagetkan. Oke. Berikutnya, ketika kita ingin membuat tempat bagi anak supaya mereka bisa menuangkan ekspresi atau komentarnya atau pertanyaan atau komentar apapun terkait materi yang kita tampilkan, maka kita buat tempat untuk open answer, jawaban terbuka, yaitu caranya cukup buat kotak, selesai, tidak ada memasukkan formula apapun. Sudah, ini nanti anak bisa memasukkan pertanyaan, komentar terkait MP3 atau video yang kita buat, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di LKPD ini kita bisa membuat drop down, ya, drop down, yaitu memilih. Caranya seperti apa? Pertama, Bapak Ibu jangan lupa, pertama kita semua tetap harus membuat kotaan, nah, kotak box. Nah, kemudian untuk drop down formulanya apa? Yang saya warnai biru, yaitu choose, ketikkan choose, titik 2, opsi 1 adalah drop down yang paling atas, opsi 2 yang kedua, dan seterusnya. Misalnya, gambar di samping merupakan contoh perilaku apa? Terpuji. Itu pilihan pertama. Terus garis miring, yang kedua adalah tercela. Nah, bagaimana untuk memasukkan kuncinya? Memasukkan kuncinya adalah pada opsi itu diberi tanda bintang. Nah, jadi karena ini adalah contoh perilaku terpuji, maka depan terpuji kita beri tanda bintang. Oke, gitu. Terus jangan lupa step by step kita langsung review, kita cek. Siapa tahu formulanya salah atau ada error. Nah, sudah Bapak Ibu, sudah warnanya sudah on, sudah kuning. Kita klik panah bawah. Nah, sudah muncul. Tuh, itu tentang
format dropdown. Nah, kemudian berikutnya di LKPD kita selain materi, langkah-langkah, kita juga bisa memberikan pekerjaan anak dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Caranya seperti apa? Memberikan kuncinya. Seperti biasa, kita buat kotak. Ya, buat kotak. Ya, buat kotak di sini. Ya. Kemudian masukkan formulanya, yaitu ketikkan select ya, titik 2 yes untuk jawaban yang salah dan select titik 2 no untuk jawaban ya yes untuk yang benar dan select no untuk jawaban yang salah. Dimasukkan select titik 2 yes. Nah, kalau ini jawaban yang betul. Nah, kemudian supaya kita tidak membuat kotak berkali-kali dan juga tidak perlu mengetikkan formula berkali-kali, untuk format jawaban yang seperti ini kita bisa mengcopy kotaknya. Caranya seperti apa? Ya, kita aktifkan, kita klik kotaknya, kemudian kita arahkan kursor kita pas ke tengah ya sampai muncul kursor panah atas bawah, kita klik, kemudian klik kanan, sudah ungu, kemudian kita tekan Ctrl C di keyboard, kemudian Ctrl V. Nah, seperti itu. Dan kita tinggal tempatkan kotak itu di atas jawaban yang pas untuk dia. Karena ini jawaban yang salah, kita edit menjadi no. Kenapa kita pakai copy paste? Karena kalau kita membuat kotak satu persatu itu satu lama, yang kedua mengulang pekerjaan, dan yang ketiga nanti ukurannya antara kotak yang pertama dan yang kotak kedua dan seterusnya itu kemungkinan besar akan menjadi beda-beda. Ya, tidak sama. Oke, kita copy lagi untuk jawaban yang ketiga dan empat. Kita klik tengah dan Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita arahkan Ctrl C, Ctrl V. Biar dekat tempatnya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, sudah selesai. Kita sekarang cek, kita klik preview. Nah, ini sudah biru semua. Kalau sudah biru seperti ini atau sesuai warna yang ditentukan, jadi sudah on. Nah, atau ini. Oke. Begitu Bapak Ibu, itu untuk input yang dalam bentuk pilihan ganda. Nah, berikutnya kembali ke menu edit. Bagaimana kita membuat LKPD yang dalam bentuk kotak centang. Nah, ini lebih cocok ketika LKPD kita itu dibuat tahapan, langkah-langkah yang harus anak kerjakan. Misalnya, satu saya bisa bilang baca buku, yang kalau sudah centang. Yang kedua misalnya apa ya, buat ikhtisar kalau sudah centang. Kemudian bertanya, kemudian mengkomunikasikan dan sebagainya kalau sudah dicentang. Nah, bagaimana membuatnya? Untuk buat kotak centang, pertama kita buat kotak terlebih dahulu, kotaan box terlebih dahulu. Nah, formulanya apa? Kita lihat yang warna biru, yaitu formulanya adalah tick yes atau tick no. Tick yes adalah untuk centangan yang benar dan tick no adalah untuk jawaban yang salah. Tuh, oke, kita ketikkan TICK titik 2 yes. Nah, seperti yang tadi, karena ini mengulang kotaan yang sama, kita copy saja, klik tengah, kemudian Ctrl C, lalu Ctrl V. Arahkan kotak itu ke tempat yang kita tentukan. Terus Ctrl C lagi, kemudian Ctrl V. Arahkan kotak memakai keyboard ke tempat yang disediakan. Kemudian kita klik preview. Ya, preview. Bagaimana? Ya, ini sudah biru-biru berarti sudah. Coba dicek. Centang bisa.
Centang bisa? Centang bisa. Oke, bisa. Nah, sekarang kembali ke menu edit lagi. Tahap berikutnya, ya, fitur berikutnya adalah kita bisa membuat fitur menjodohkan. Ya, menjodohkan. Yang kita jodohkan adalah materi. Oke. Bagaimana cara membuatnya? Ya, pertama kita buat kotak, ya, buat kotak. Kemudian formulanya adalah join titik 21 dipasangkan join 1. Jadi artinya kotak yang berisi formula join 1 nanti pasangannya adalah kotak lain yang juga formulanya berisi join 1. Dan seterusnya kalau join 2 berarti pasangannya adalah join 2. Nah, kita masukkan formulanya yaitu join titik 21. Ya, kalau sudah, karena ini sudah 2, biar sama dan meningkat waktu, langsung kita copy. Tengah, sudah biru, Ctrl C, Ctrl V. Nah, arahkan kotak itu ke objek yang kita inginkan. Oke, sudah. Karena yang atas sudah join 1, berarti yang lain adalah join 2. Seperti itu. Nah, berikutnya kita buat lagi, kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian diarahkan ke bagian yang menjadi pasangannya. Nah, ini biar pas, kita edit sedikit, kita lebarkan, panjangkan. Nah, dah. Ini sholat isya. Itu berarti wajib ya. Berarti pasangannya dia adalah join 1. Jadi kotak ini pasangan adalah ini. Join 1, pasangannya join 1. Oke. Kita copy lagi karena bawahnya masih ada yang membutuhkan kotak. Ctrl C, Ctrl V. Dan diarahkan. Nah, diarahkan. Nah, sholat duha sunnah berarti dia adalah join 2. Join 2 adalah pasangannya join 2. Kebetulan ini posisinya sama, jadi nanti garis lurus. Bisa juga yang bagus lagi kalau menyilang. Nah, kita coba preview bawah. Oke. Nah, ini bisa kita tarik garis. Nah, jangan lupa untuk menarik garis adalah kursornya arahkan kursor ke bagian objek itu sampai dia muncul ini shortcut yang berbentuk pensil. Nah, berarti sudah on. Arahkan. Isya apakah sunnah? Tidak. Oh, wajib. Nah, terus tempatkan di sini. Yang 2 juga ya. Kalau masih di luar objek maka dia tidak aktif. Kalau sudah masuk, nah, dia akan berubah menjadi arahkan ke sini. Oke. Nah, itu untuk yang menjodohkan. Jadi jodoh itu bisa ditarik garis. Oke. Kemudian kembali ke menu edit. Nah, terakhir di LKPD ini ya, kita bisa membuat dalam bentuk drag and drop ya, kita geser dan memasangkan. Langkah pertama kita membuat kotaan. Kotak. Nah, ini kotak ya. Kita masukkan formulanya yaitu drag 1 untuk dipasangkan dengan drop 1. Dan seterusnya drag 2 untuk drop 2, drag 3 untuk drop 3 dan seterusnya. Kita masukkan yang atas yang akan digeser yaitu drag, berarti drag titik 2 1. Nah, kemudian kita di tengah Ctrl C, Ctrl V. Kita arahkan ke tempat di mana dia berada atau tempat kunci jawabannya. Di sini karena dia bagian pertama, maka drag 1 pasnya adalah drop 1. Kita tinggal mengganti formulanya. A diganti O. Selesai. Nah, yang kedua, bismillah.
Kemudian adalah lafal yang kedua. Nah, yang kedua kita ketikkan drag titik 22. Oke. Kemudian di copy. Kemudian di copy, Ctrl C, Ctrl V. Dan kita arahkan ke kunci tempat kunci jawaban. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengganti drag menjadi drop. Oh, drop, maaf, drop. Ini juga drag and drop. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah dari lafal ar-rahim. Kita buatkan kotaknya. Sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman yang non muslim bisa menggunakan contoh yang lain. Kita ketikkan drag titik 23. Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini sudah. Nah, kita arahkan ke tempat dia menjadi kunci jawaban. Jangan lupa drag diganti drop. Nah, begitu. Kalau sudah, kita klik preview. Nah, preview kita drag and drop ya tadi. Ini adalah paling depan. Kita klik ini. Klik atau sentuh objek, kemudian geser dan lepas di atas garis yang tersedia akan jadi ayat yang runtut. Klik ini, geser. Ya. Kalau bukan tempatnya maukah? Ya mau, tapi nanti jadi salah jawabannya. Nah, ini salah ya. Oke. Ya. Ya, seperti itu. Kalau sudah, kemudian kita klik. Kita coba isi semua aja. Kita tag semuanya. Isian nama, Ki absen 1. Videonya bisa nyala kah? Oke, videonya bisa nyala. MP3-nya bisa. Oke, bisa nyala. Kemudian open answer-nya bisa kah? Bisa. Kemudian drop down-nya bisa, bisa. Pilihan gandanya bisa. Checklist-nya bisa. Yang menjodohkan bisa, bisa semua. Drag and drop sudah. Jadi klik finish. Ya, karena ini baru preview, jadi tidak perlu menampilkan preview ya. Maka karena jawabannya betul semua, nilainya adalah 10/10, 100. Gitu. Jadi Bapak Ibu, yang dinilai otomatis oleh live worksheet ini adalah isian yang dalam bentuk drop down atau pilihan ganda atau kotak centang atau menjodohkan atau drag and drop. Jadi kalau untuk open answer atau jawaban terbuka ini tidak dinilai. Begitu. Nah, karena tadi betul semua ya, nilainya 100. Kalau sudah selesai, sudah betul semua, sudah kata kunci live worksheet kita sudah berhasil adalah, dan juga kuncinya benar adalah ketika kita mencoba itu nilainya 100 seperti ini, 10 seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik ini save. Nah, ketika kita ingin membagikan dengan yang lain, jangan lupa klik yes, I want to share my worksheet with other teacher. Oke, klik ini, masukkan judulnya, misalnya latihan LKPD, kemudian pilih bahasanya Indonesia, full subjeknya misalnya apa ya, apel saya PAI, kemudian grade level kelas 7, main konten misalnya alat. Ya, terpuji, bisa disesuaikan dengan materi dan saya. Ini order konten empati. Nah, batasi usianya dari usia berapa? 10
sampai 17 mungkin ya. Deskripsinya kita isikan apa ya, latihan LKPD domain ya. Kemudian yes to year. Ini jadi PDF kita itu bisa diambil oleh orang lain. Begitu juga dengan kita. Kita bisa menggunakan PDF orang lain untuk kita jadikan live worksheet kita. Nah, kalau kita klik yes, maka nanti template atau layout live worksheet kita bisa diambil oleh orang lain. Nah, yes aja enggak apa-apa. Ya. Kemudian save. Nah, kalau sudah, kemudian open worksheet ya, open worksheet. Nah, sudah seperti ini, kita klik custom link ya. Custom link ya, ini biarkan ini saja, standar saja. Kita mengatur time limitnya, berapa waktu maksimal anak mengerjakan, misalnya 60 menit kah, atau 1 jam pelajaran, yaitu 40 menit. 40 menit cukup. Kemudian ini aksi standarnya ketika anak mengeklik finish, apakah check answer atau mengklik jawaban, atau send answer to the teacher. Nah, ini klik aja yang send, kirim jawaban ya, biar masuk ke akun kita. Nah, kemudian ini untuk penilaiannya ada 2 opsi, bisa tanpa desimal dan juga dengan desimal atau tidak ditampilkan nilainya. Nah, saya kira lebih menarik pada bagi anak ketika langsung ditampilkan dalam bentuk yang desimal. Jadi ada titik komanya ya, hidup tanpa musik sebagai koma tanpa titik. Oke, kemudian bawahnya ini adalah link dari LKPD kita. Kita bisa memakai copy link atau langsung tambahkan ke Classroom atau bahkan ke Microsoft Teams yang kita gunakan saat ini, atau share WhatsApp, share Facebook, share Twitter, dan share Blogger dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk membuat LKPD kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mengecek ya. Mengecek. Kalau sudah di bagian linknya ya sudah, anak tinggal mengerjakan. Kita akan mengecek akun live worksheet kita. Nah, ini kita cek notifikasinya. Wah, kalau kita ngecek di akun notifikasi live akun kita ya, itu hasilnya nanti akan acak kadul seperti ini. Banyak sekali. Ini mungkin yang Bapak Ibu coba ya hari ini, karena ini tanggalnya 16 Maret jam 10.35, ada yang Tasya nilainya 7, Akmal, Santi Muryanti, Bu Santi, maaf, ada Bu Rintan, kemudian ada Bu Fuji, ada Bu Jasneti, dan seterusnya. Itu ini semuanya wacak-acakan, banyak sekali ini ya, banyak sekali. Bagaimana? Apakah kita harus membuka satu persatu? Oh, tidak. Jadi saya bilang kita buat Google Form yang bisa mengurutkan screenshot dari live worksheet kita ya, standar saja. Kita buatkan nama ya, kita buat kita buat Google Form, jangan lupa kasih judul, tujuan, kemudian ini pilih, biar anak memilih kelasnya, nomor urut, dan nama lengkap. Nah, terus bagian yang kedua kita masukkan cara mengerjakannya. Pertama berdoa ya jelas, kemudian baca buku, kerjakan LKPD dengan cara klik sentuh tiap kotak yang berwarna biru ya, atau kuning sesuai pilihan warna kita.
seterusnya. Bisa diketik, diisikan, atau tanda centang, atau pilihan ganda, atau menarik garis untuk dipasangkan. Nah, di bagian yang ketiga, kita tautkan link live worksheet-nya. Nah, ini linknya. Kemudian berikutnya kita minta anak untuk mengupload screenshot LKPD mereka. Kasih contoh seperti ini yang ada nilainya. Upload. Kemudian kalau sudah, yang terakhir supaya kita tidak perlu masukkan masukkan nilai secara manual. Setelah upload bukti, kita buat pertanyaan berapa skor yang Anda dapat. Nah, anak nanti memasukkan secara manual, kita batasi angka adalah angka. Kalau sudah diwajibkan sudah. Nah, nanti kalau sudah Google Form-nya di-share, bisa WhatsApp, bisa Google Classroom dan sebagainya. Nanti rekapannya masuk seperti ini. Masuk ke form respon. Nah, form responnya acak kadul ya. 7E atas, Muhammad Rais paling atas. Nah, harusnya kan 7A dulu. Maka kita buat ini sheet baru dengan nama rekap. Nah, rekap rumus. Kita inputkan rumus ya. Coba saya akan buat ini sheetnya baru 2 nih Bapak Ibu. Coba saya plus tambah baru. Saya ganti, kita akan mencoba ganti nama. Nah, rekap LKPD. Oke, rekap LKPD. Kemudian kita masukkan rumus autosort, itu pakai query. Nah, ini rumusnya akan saya bagikan ke komen Teams. Ya, saya copy. Nanti Bapak Ibu ini bisa di save, barangkali berguna ya. Sekali berguna. Oke, tunggu. Nah, ini adalah rumusnya ya Bapak Ibu. Ini bisa disimpan dulu ya. Ya, bisa disimpan dulu ini di tab dan sebagainya. Terus kembali ke form responnya ya Bapak Ibu. Ini coba kita copy ya, kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, ini masih kosong ya Bapak Ibu, dan data yang masuk itu adalah acak-acakan seperti ini. Nah, kita pastekan rumus tadi di paling atas, Ctrl V, kemudian coba enter. Nah, urut yang tadinya ini form responnya itu EBH, maaf bukan EBH, EHH, C, D, E, C dan seterusnya. Maka setelah kita memastikan rumus query atau rumus auto tadi, nanti akan urut seperti ini. 7A, absen 1, Afnan Haris, skornya ada. Ini adalah bukti screenshot live worksheet-nya. A, B, ya, urut kelas B. Ada nomor 1 ada Agatha, ini anak saya, murid saya contohnya. Kemudian nilainya 100, ini bukti screenshotnya. Jadi meskipun di live worksheet itu terbatas cuma sebulan 30 hari, dengan cara Abu Nawas ini kita bisa punya buktinya. Begitu. Apalagi kalau kita menggunakan user akun belajar.id itu yang kapasitasnya tidak terbatas, akan tersimpan insya Allah. Itu. Oke. Tinggal ini dirapikan Bapak Ibu, tinggal dirapikan ya. Kalau ini biar rapi, kita tambahkan sisipan 1 baris di atas dan seterusnya. Saya kira ini tidak perlu ditutorialkan, Bapak Ibu sudah lebih bisa, dan nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita hidden yang ada rumusnya, sembunyikan baris, maka daftar nilai sudah jadi. Rapi, urut, dan ini real time. Selama form responnya masuk, kapanpun itu beda, misalnya tidak harus pada waktu yang serentak, nanti rekapan itu tetap akan masuk secara otomatis. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mungkin ada pertanyaan, masukan, atau sharing. Saya kembalikan waktunya sepenuhnya ke Mas Wahyu dari One Edumain Jogja. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Mas Prasetyo, luar biasa. Penjelasannya cukup mendetail, sangat mudah dipahami. Nanti Bapak Ibu yang terkendala sinyal, nggak usah khawatir, rekaman akan kami berikan atau kami share, kami bagikan ke grup, ya, grup Telegram maupun grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa memutar ulang bagi yang ketinggalan pada sesi siang hari ini. Silahkan Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di Room untuk bertanya, ya, mengajukan pertanyaan atau angkat tangan. Bagi yang di Room bisa bertanya langsung kepada pemateri. Kemudian yang ada di YouTube bisa menulis pertanyaannya. Nanti akan saya sampaikan kepada pemateri untuk bisa mendapatkan pencerahan. Kemudian daftar hadir, ya Bapak Ibu, untuk kegiatan ini kami bagikan ke grup Telegram maupun grup WhatsApp, di mana daftar hadir tersebut bisa diisi sampai hari Senin. Jadi nanti kalau kita bagikan, apabila sulit diisi, karena pesertanya ini lebih dari 10.000 Bapak Ibu, jadi saya yakin ketika webnya dibuka akan sangat berat, maka nggak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir Bapak Ibu, bisa diisi nanti, besok atau lusa, ya, sampai batas hari Senin, sehingga nanti bisa untuk diulang. Kemudian nanti Pak Prasetyo, mohon untuk minta tanya, kemarin saya belum diberi, nanti saya lampirkan di daftar hadir hari ini biar untuk praktek peserta, ya, untuk template-nya. Oh, Yang template-nya. dalam bentuk Word maupun PDF. Bisa ya Mas Prasetyo? Oh, sekarang saja nggak apa-apa Mas. Gimana? Tak tampilkan sekarang? Tak lampirkan sekarang? Ya, maksudnya dikirim ke WA saya saja. Nanti saya lampirkan ke grup agar tidak tertindih. Nanti kan di daftar hadir ada link daftar hadir dan link unduhan gitu. Jadi sama-sama mudah gitu. J. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan yang sudah masuk, ya. Ini dari Femti, ya, dari Mbak Femti. Ini sebagai skripsi, kebetulan beliau memakai worksheet ini sebagai skripsinya atau produk skripsinya. Nah, ketika memasukkan video itu masalahnya apa? Kenapa tidak bisa muncul? Satu. Kemudian yang kedua dari Pak Harim. Ini ketika tadi praktek untuk register, itu ketika membuat username itu terhambat, Pak. Nah, adakah syarat tertentu agar username kita bisa di-approve, ya? Misalnya perlu huruf besar, huruf kecil, angka, atau karakter tertentu. Nah, ini garis bawah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tadi kan dijelaskan juga oleh Pak Prasetyo, Mas Prasetyo, bahwa kita bisa mengambil PDF dari hasil kerja atau hasil worksheet yang dibuat orang lain atau KPD orang lain. Nah, bagaimana cara mengambilnya agar kita bisa menggunakannya untuk pekerjaan kita? Gitu, Pak. Oh, Silahkan. Ya, saya mencoba, bukan menjawab ya, saya mencoba berdiskusi. Oke, untuk yang pertama, untuk input video yang gagal, J. Iya, Ya. betul. Ya, untuk input video yang gagal, coba saya kembali ke sini. My worksheet. Saya langsung ke ininya saja. Sekretnya belum muncul. Oh iya, lupa. maaf. Oke. Sampun, Mas. Proses. Ya, sudah selesai sih.
Bentar, masih proses. Oh. Belum kelihatan. Halo? Halo, bisa? Belum Sudah? muncul itu? Belum muncul? Share screen-nya. Iya, bisa diulang, Mas. Oh iya, coba. Di-unshare dulu. Sudah? Sudah muncul belum ya? Belum itu di saya. Kok belum ya? Bentar. Ini. Mau ya? Belum apa punya saya login 2 juga belum muncul semua. Oh gitu. Iya. Sebentar. Belum muncul. Share konten. Belum juga, Mas? Belum. Share screen saja, jangan share konten. Share screen. Oh iya. Iya, kan ada 3 itu, langsung yang share screen saja. Share screen. Share screen, klik gambarnya, kemudian share. Gak mau ya? Belum mau itu, Bang. Nah, apa ya? Nah, Mungkin yang lain dulu. Pertanyaan yang lain dulu, Bang. intinya yang lain dulu. Untuk username Bapak Ibu, kalau itu kan username itu yang buat kita sendiri. Nah, kalau gagal itu pengalaman yang kemarin ada apa? Kami coba di SMP2 itu gagal karena ada spasinya. Ada spasinya. Jadi misalnya Bapak Ibu namanya terdiri dari 2 sukatanya Agus Sujarwo, itu ya tulis saja Agus Sujarwo tanpa spasi ya. Jadi tidak ada aturan besar, pakai huruf kecil semua, boleh kombinasi angka. Saya sarankan kombinasi huruf kecil semua dan kombinasi angka, dan itu tanpa spasi. Jadi dari pengalaman yang sudah, jurisprudensinya bahwa kegagalan membuat username itu karena ada spasi atau huruf besar. Gitu. Kemudian untuk yang video, enaknya ini nganu ya, share screen. Iya, belum muncul. Coba diulang lagi, Mas. Ya. Mas, saya via WA, Mas. Saya malah kepencet. Ke WA maksudnya gimana, Mas? Ini maksudnya adakah ya yang saya klik ini? Oh, gitu. Ya, siap. Ya. Silahkan bilang. Iya. Share. Iya itu. Share. Ini. Iya, betul. Oke, share. Ulangi, Mas. Terus pilih ini tuh. Bukan, itu apa, Pak, tulisannya? Screen 1. Ya. Ini screen 1 desktop toh? Screen 1. Untuk tampilannya itu sudah. Gimana? Belum muncul itu. Belum, ya. Kan tadi ini sudah saya share.
Atau langsung ke live worksheet-nya? Oh ya, langsung ke live worksheet-nya bisa. Ini ya Windows ya. Iya, betul. Atau saya keluar dulu sebentar terus saya masuk lagi, invite lagi. Boleh, boleh. Mohon maaf Bapak Ibu karena terkendala agar bisa maksimal, Prasetyo agar bisa masuk. Untuk screen-nya ini keluar dulu, nanti masuk lagi Bapak Ibu. Microsoft Teams-nya keluar dulu aja nggak apa-apa. Microsoft Teams-nya keluar dulu aja. Oke. Pakai link yang saya berikan. Iya. Pakai yang browser aja, Pak. Yang tengah saja. Ya, itu lebih ringan nanti. Oke, sedang loading. Itu juga di-join-kan juga nggak apa-apa. Boleh, boleh. Ini sambil menunggu Pak Prasetyo terkendala share screen Bapak Ibu, saya sampaikan kembali bahwa daftar hadir maupun template nanti akan kami bagikan ke grup Bapak Ibu yang bisa diisi sampai hari Senin ya. Jadi jangan khawatir jika hari ini terkendala sinyal maupun terkendala jaringan belum bisa mengisi, bisa diisi besok, lusa, ataupun kemudian hari. Nanti Bapak Ibu setiap hari ada daftar hadir, jadi 4 kali daftar hadir. Tidak bisa muncul Pak Prasetyo. Belum gabung jenengan. Iya, jaringan. Ya maklum Pak, biasa kita kegiatan online kadang juga jaringannya putus. Saya sendiri juga sering seperti itu. Oke, belum masuk, nggak apa-apa. Iya Bapak Ibu. Masih menunggu. Nggak bisa masuk ya Pak. Ditutup dulu saja Pak. Yang Microsoft Teams-nya tadi. Nggak usah semuanya nggak apa-apa. Sama Microsoft Teams yang bawah itu ditutup saja. Biasanya agak berat. Baru 1,5 jam. Masih lama. Biasanya kita 2 jam lah kurang lebih.
Iya, buka dari link saya tadi. Yang di browser tadi tidak ada proses. Iya, iya kadang berat karena dipakai untuk Microsoft Teams ya. Seperti juga. Iya, nah itu diketik webinar.onedumain.com gitu bisa masuk di situ. Webinar.onedumain.com nanti akan masuk ke link YouTube. Ke link apa? Room. Jangan di browser, di atas itu. Iya, sama aja coba. Nah, di atas. Webinar on edumain.com. Kalau nggak mau berarti ya harus pakai WA tadi. Nah itu, oh bukan. Harus pakai link berarti. Oke, bagaimana Mas Pratya? Bisa masuk? Ya, itu yang baru ya? Nah, itu sudah mau masuk ini. Cuma memang agak kan pengalian. Iya, nggak apa-apa. Nanti eh, rekamannya bisa saya sampaikan ke peserta. Secara umum penyampaian sudah semuanya total tersampaikan, Pak. Mungkin hanya kendala-kendala nanti kita bisa diskusikan bersama dalam grup itu.